Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur manhwa yang berjudul Starting with Confessing with the Beautiful Master. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya guys. Biar Mimin tambah semangat bikin kontennya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang yang bernama Zhang Yi. Aku pindah ke dunia kultivasi dan immortal, dan menjadi kakak senior yang tampan dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, aku juga satu-satunya murid laki-laki di sekte ini. Meskipun kekuatanku biasa saja, aku memiliki wajah yang tampan, dan mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Namun mereka hanya peduli dengan ketampananku, dan mengabaikan bakat yang aku miliki. Terlihat para juniornya yang sangat mengaguminya. Mereka berkata kakak senior sangat tampan. Namun sayang sekali bergantung pada mencari nafkah tidak akan membuatku jauh. Lagi pula di dunia kultivasi, tingkat wilayahmu adalah jalur utama. Betapa membosankannya kultivasiku selalu diinterupsi oleh adik perempuan juniorku. Aku tidak merasa ingin hidup seperti ini lagi. Setelah kultivasiku lebih kuat, aku akan pergi dan menjelajahi dunia luar. Awalnya aku ingin tenang, perlahan-lahan tingkatkan kekuatanku, dan kultivasi menjadi immortal. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah sistem chat diaktifkan, impianku telah hancur. Terlihat sebuah notifikasi sistem. Selamat Anda telah mendapatkan sistem takdir. Anda bisa mendapatkan hadiah dengan menangkap karakter takdir. Tugas pemula. Mengaku cinta pada master wanita cantik. Jika sukses, tingkat kultivasi meningkat. Hadiah, tubuh suci tertinggi. Kegagalan. Anda akan menjadi anjing seumur hidup. Kehilangan kesuburan. Batas waktu tugas 10 menit. Dia pun terlihat panik di dalam hatinya. Apaan ini? Bukankah mengaku pada master sama saja cari mati? Namun di luar dia terlihat tenang. Dan jika aku gagal dalam tugas aku akan berubah menjadi seekor anjing. Tetapi mengapa harus menjadi anjing? Yang dikebiri, benar-benar tidak masuk akal. Master Yu Yao adalah salah satu terkuat di generasi ini. Dia dingin dan duniawi, dan orang-orang memanggilnya Merciless Fairy. Pernah ada banyak murid laki-laki yang mengaku padanya. Tetapi pada akhirnya, dia menghapus semua kultivasi mereka, dan ditendang dari sekte. Ada juga usulan dari ahli kuat lainnya. Dan mereka bahkan mencoba melakukan dengan paksa. Pada akhirnya, semua orang sadar bahwa mereka tidak layak. Aku tidak tergerak oleh nafsu. Jadi, aku bisa bertahan sampai hari ini dan menjadi satu-satunya murid laki-laki. Tetapi hari ini aku baru saja mendapatkan sistem sialan ini. Pengakuan, kematian. Aku akan menjadi anjing jika aku gagal. Dan aku juga akan dikebiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan lagi. Dan tiba-tiba masternya yaitu pemimpin sekte Dao yang bernama Yu Yao. Dia berkata, Zhang Yi, apa yang kamu pikirkan sampai seserius itu? Dia terlihat sangat cantik ya guys dan cukup besar juga. Zhang Yi pun berkata, Master, aku melihat bahwa Anda telah keluar dari pengasingan tertutup Anda. Dia berpikir dalam hati kalau masternya sangat cantik sekali. Yu menjawab, sudah lama. Biarkan aku melihat kondisi kultivasimu. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa ada murid perempuan yang menarik perhatianmu? Dia pun menjawab, Master, murid ini telah berkultivasi dengan segala usahanya, dan tidak digerakkan oleh perasaan. Zhang Yi berpikir dalam hati, aku hanya tidak berani mengaku sebenarnya. Yu berkata, 900 murid telah aku keluarkan. Karena emosi mereka, untungnya kau memiliki hati yang teguh dan memenuhi harapanku. Zhang Yi menjawab, tetapi master murid ini merasa bahwa, jika seorang tidak berani mengungkapkan diri kepada orang yang disukainya, lalu apa pentingnya mengembangkan jalan Dao? Mengapa master bersikeras menganjurkan kultivasi brutal ketika dia tidak pernah jatuh cinta? Master Yu menjawab, jadi sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Zhang Yi berkata, sebenarnya selama 18 tahun terakhir, aku sudah lama menyukaimu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Master Yu pun terlihat marah. Namun dia menghela nafas dan berkata, kau telah mengecewakanku. Aku pikir kau bisa mencapai sesuatu. Tetapi sayang sekali kau begitu emosi dan bernafsu. Kau telah kehilangan jalan Dao. Dan dia pun akhirnya mensumon pedang bulan miliknya. Dan berkata, kau telah melanggar aturan bahkan jika kau telah berada di sini selama 18 tahun. Aku akan memotong garis keturunanmu dan mengeluarkanmu dari sekte Dao. Dia menodongkan pedangnya ke arah leher Zhang Yi. Dia pun berpikir tidak bisa mengubah pikiran master sama sekali, dan tidak ada waktu yang tersisa juga, dan pemberitahuan sistem muncul.
Waktu tugas pengakuan tinggal 2 menit lagi. Tapi kenapa aku mengingat masa lalu saat aku dalam bahaya sekarang? Dia pun berkata, Master, apakah Anda masih ingat? Ketika aku berusia 3 tahun, Anda membawaku ke dalam sekte. Ketika aku berusia 7 tahun, aku mencapai tahap pembangunan fondasi, dan itu adalah pertama kalinya Anda memujiku dan pertama kali aku melihat senyuman Anda. Dia pun sepertinya teringat dengan kenangan tersebut. Ketika aku berusia 10 tahun, Anda secara pribadi memasak makanan untuk menghadiahiku ketika aku mencapai tahap kristalisasi. Setelah aku berusaha 15 tahun, motivasiku berhenti, tetapi Anda tetap tidak menyerah padaku, dan selalu mendorongku untuk berlatih. Tapi aku akan mengikuti cara kultivasi tanpa ampun dari Master, dan tidak akan memaksa orang lain untuk menderita. Dia pun sepertinya akan melompat dari sebuah tebing. Masternya pun berkata, awas, di situ adalah tebing. Namun sepertinya dia tidak peduli dan langsung melompat. Zhang Yi berkata, Master, ketika kita bertemu lagi di akhirat, aku akan tetap mencintaimu. Dia pun berpikir dalam hati apakah semuanya akan berakhir seperti ini, tapi sepertinya tidak. Aku tidak senang dengan hal ini. Master, aku membencimu. Dia pun menyadari aku mengacau. Aku masih belum mahir terbang, dan sistem menghitung batas waktu tugas. Tersisa 6 detik lagi. Tidak hanya akan berubah menjadi seekor anjing, tapi juga akan jatuh dari tebing sampai mati. Namun tiba-tiba dia ditangkap oleh Master Yu, dan berkata, apakah kau ingin mati? Apa kau perlu melakukan ini hanya karena cinta? Zhang Yi menjawab, ini bukan untuk cinta Master, tapi ini adalah untuk Master. Dan dia pun terlihat terkejut dan sedikit memerah wajahnya, dan menyuruhnya untuk diam. Dia pun langsung melemparkannya ke tanah dengan sangat keras, dan sistem muncul. Pengakuan berhasil. Hadiah peringkat S Supreme Holy Body. Dia pun berkata, aku menyelesaikan tugas. Apakah itu berarti Master tergerak oleh kata-kataku? Master Yu berkata, kau sudah kehilangan masa depanmu. Hari ini, aku bersumpah untuk mengusirmu dari sekte Dao. Perlakukan dirimu dengan baik. Dan dia pun terlihat meninggalkan Zhang Yi. Namun notifikasi kembali muncul, membangkitkan Supreme Holy Body. Kekuatannya pun melonjak keluar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci, dan terlihat. Di sana Master Yu yang menyadari kekuatan tersebut. Ini adalah fenomena tertinggi, dan orang-orang di sana pun melihatnya, bahwa Zhang Yi telah terbangkit. Dia akhirnya menembus batas kemampuannya. Kekuatan mengalir dari dalam tubuhnya. Seekor naga besar pun keluar menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar kuat. Di kejauhan pun banyak sekali orang yang melihat itu berasal dari sekte Dao. Seseorang telah membangunkan tubuh suci, seperti yang dikatakan orang dahulu. Begitu yang tertinggi muncul, jalan immortal akan dihancurkan. Ini adalah tubuh suci yang hancur. Akhir dari semua kultivator akan datang. Mereka semua pun nampak sangat terkejut. Dan ada seekor binatang berekor 3 melihat dari kejauhan. Dan para binatang pun berpikir kalau ini menakutkan. Yang tertinggi telah muncul di umat manusia. Ledakan kekuatan itu benar-benar sangat besar, sampai menembus langit. Dan astronot pun bahkan bisa melihatnya. Apa-apaan itu? Kemudian diperlihatkan notifikasi sistem. Supreme Holy Body telah berhasil diintegrasikan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke alam spiritual. Dia pun terlihat senang. Terobosan kultivasi emang sangat terbaik. Dan Master Yu masih sangat tertegun dengan kekuatan Zhang Yi. Dia berpikir dalam hitungan detik. Dia benar-benar menerobos ke alam spiritual. Potensi Supreme Holy Body sungguh luar biasa. Dan Zhang Yi berkata, bagaimana Master? Jika Anda ingin berkultivasi dengan cepat, Anda harus jatuh cinta. Namun Masternya berkata, omong kosong. Kebangkitan bakat tidak ada hubungannya dengan perasaan romantis. Kau sebaiknya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Kebangkitan Supreme Holy Body telah menambah saingan sekte. Zhang Yi berpikir, Supreme Holy Body adalah sejenis konstitusi yang menyerap ki dunia, dan menghalangi jalan para kultivator. Sepertinya aku telah mengancam kepentingan banyak ahli yang kuat. Dia pun berkata, aku menjadi musuh publik. Itu berarti akan ada ahli yang ingin menghabisiku sekarang. Master menariknya dan berkata, situasinya kritis. Aku akan mengirimmu pergi dari sekte Dao dulu. Jika ada musuh, aku yang akan berurusan dengan mereka. Namun Zhang Yi menjawab, aku tidak akan pergi, karena aku yang menyebabkan ini. Aku harus bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana aku bisa membiarkan Master melindungiku? Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang, dan berkata, apakah kalian akan melarikan diri?
Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Mereka pun kini akhirnya sudah datang mengepungnya. Terlihat ada 3 orang yang muncul. Mereka berasal dari beberapa sekte. Di antaranya adalah sekte bumi, yang bernama Senior Xin Liang, kemudian penguasa kota angin, Feng Wuji, dan kemudian ketua sekte dari sekte surgawi yaitu Zhou Di. Dia pun berkata, seorang yang tertinggi telah muncul di sekte Dao, kami datang untuk memberi selamat kepadamu. Master Yu pun menjawab, apa hubungannya situasi sekte Dao denganmu? Urus-urusanmu sendiri. Xin Liang berkata, menilai dari nada bicaramu, orang yang terbangun seharusnya keponakan Zhang Yi. Bukankah begitu? Baginya untuk menjadi murid wanita tua sepertimu adalah pemborosan bakat. Kenapa tidak menyerahkannya ke sekte bumi? Pendatang baru mendapat manfaat khusus. Yu menjawab, muridku adalah orang yang berbudi luhur. Dia tidak akan pernah pergi ke sekte yang berisi iblis wanita sepertimu. Mereka terlihat saling meledek ya guys. Dan Zhao Di berkata, lebih baik datang ke sekte surgawi. Ada banyak wanita cantik di sana dan banyak teknik Dao kuno yang dapat membantu kultivasimu. Tapi Feng Wuji menjawab, tidak. Kau harus datang ke kota angin. Kami memiliki banyak sumber daya, layanan tanpa henti untuk kultivasi immortal, dan kesempatan untuk menjadi pejabat di dinasti You yang agung. Yu berkata aku tidak akan membiarkan kalian merebut seorang murid dari sekte Dao. Yu berpikir kalau akulah satu-satunya yang bisa mengusir Zhang Yi dari sekte ini. Dan Zhang Yi pun menjawab, Supreme Holy Bodyku dapat menyerap ki dunia, dan menghalangi jalan kultivator. Bagaimana kalian akan membantuku berkultivasi ketika kalian semua begitu egois? Jika aku tidak salah, kalian hanya ingin menggunakanku sebagai bidak catur untuk memurnikan pil, dan mengambil kultivasiku di masa depan. Xin Liang berkata, apa yang kamu bicarakan? Kami benar-benar tulus dalam membantumu, tidak ada niat jahat sama sekali. Pamanmu di sini hanya ingin menyayangimu. Jangan takut diperalat oleh orang lain. Itu menunjukkan bahwa kau setidaknya memiliki nilai. Zhang Yi menjawab, jika kalian ingin aku bergabung dengan kalian, kalian dapat bermimpi, karena aku akan selamanya menjadi murid Master Yu Yao. Dia pun mengacungkan jarinya ya guys. Dan mereka bertiga pun berkata, jadi kau ingin melakukan dengan cara yang sulit. Sepertinya kita harus bersikap kasar. Kau anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Dia pun berkata kalian bertiga penjahat. Lihat seberapa cepat kalian bertukar wajah. Dan Yu pun berpikir, aku tidak berpikir bahwa Zhang Yi yang biasanya membosankan sekarang bisa berdiri tegak, dan menunjukkan martabat sekte Daoku. Xin Liang berkata, seperti yang dikatakan kitab suci Dao, jika kau tidak bisa mendapatkannya, kau harus merebutnya. Zhang Yi jadilah anak yang baik dan jadilah budakku. Dia pun terlihat akan menyerangnya. Begitu juga kedua pria tersebut. Zhao Di berkata iblis wanita Xin Liang, di mana kebajikan bela dirimu? Apakah kau akan membawanya tepat di depan kami? Feng juga berkata, bahkan jika kau ingin membawanya, setidaknya lakukan bersama. Yu pun terlihat berada di hadapan mereka bertiga. Untuk melindungi Zhang Yi, kurang ajar kalian semua. Dan mereka berempat pun akhirnya saling berbenturan serangan. Dan Zhang Yi terlihat ingin membantunya. Master jangan panik, aku akan membantumu. Zhao Di berkata seperti yang diharapkan dari Supreme Holy Body. Ini membuatku semakin menginginkannya. Xin Liang berkata, sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku tidak tahan lagi. Dia malah saknia guys. Dan Feng juga berkata, diam kalian semua. Zhang Yi adalah milikku. Dan ledakan pun yang cukup besar terjadi di sana. Dan terlihat Yu yang menyuruh Zhang Yi untuk kabur, karena dia akan menahannya di sini. Dan Zhang Yi pun berkata, Master, apakah kamu akan baik-baik saja? Dan Master menjawab, aku akan baik-baik saja. Zhang Yi berpikir untuk melindungiku. Master menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir ledakan Qi. Xin Liang pun berkata, wanita tua, apa kau akan menjadikan kami musuhmu hanya untuk Zhang Yi? Serahkan dia pada kami. Kalau sudah menghabiskan sebagian besar kekuatanmu, Yu menjawab, selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mengambil dia. Dan para murid-murid lain pun juga berkata, pertahankan sekte Dao, lindungi kakak senior. Zhang Yi berpikir bahkan jika kita memiliki masker bersama kita tetap tidak akan bisa melawan 3 sektor besar. Aku tidak bisa membiarkan seluruh sekte Dao tersirat hanya karena diriku. Zhang ini berkata perselisihan muncul karena diriku. Jadi tidak ada hubungannya dengan sekte Dao. Aku Zhang Yi akan bertanggung jawab penuh atas apa yang telah aku lakukan. Mereka bertiga pun berkata betapa beraninya. Maka kau harus meninggalkan sekte Dao sekarang.
Kota angin akan selalu membuka pintu untukmu. Kami hanya akan menunggumu datang. Jangan khawatir, kami tidak akan memperlakukanmu dengan kasar. Yu berkata, apakah kau ingin dibawa pergi oleh mereka dan dimurnikan hidup-hidup menjadi pil? Zhang Yi terlihat bingung. Xin Liang berkata, tidak ada gunanya berbicara lagi. Kalahkan wanita tua itu dan dapatkan Zhang Yi. Yu berkata, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun tiba-tiba cahaya aneh muncul di langit, dan sesosok mata muncul dari atas langit. Mereka pun bertanya-tanya fenomena lain apa itu. Sepertinya itu adalah double pupil holy body yang legendaris. Sepertinya tubuh suci yang lain telah terlahir. Mereka benar-benar sangat terkejut. Itu ke arah sekte surgawi milikku, ucap Zaodi. Dia terlihat senang. Salah satu murid di sekteku telah terbangkit. Zhang Yi berkata, apa dunia kultivasi serumit itu? Bahkan tubuh suci bergegas untuk terbangkit. Yu berpikir dengan double pupil holy body. Sekte surgawi akan menjadi lebih kuat, dan Zaodi terlihat akan pergi meninggalkan tempat ini. Dia berkata, Supreme Holy Body. Apa Zhang Yi? Masa depan sebenarnya dari sekte surgawi adalah dengan double pupil holy body. Kalian pasti merasa iri, cemburu. Aku akan menyambut generasi jenius baru. Jadi selamat tinggal. Dan terlihat Feng dan juga Xing Liang yang terlihat iri. Ya guys. Feng berpikir, kita tidak punya cukup orang. Bagaimana kita melawannya? Aku tidak bisa mengalahkan Yu dengan senior. Xin Liang dan Xin Liang pun berkata, kami setuju untuk bekerja sama, tetapi saat dia melihat harapan, dia malah lari begitu saja. Sekarang murid double pupil holy body dan supreme holy body telah muncul di dunia. Mereka dapat menekan ki satu sama lain, dan krisis akan diselesaikan secara otomatis. Jadi sepertinya kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Padahal dia sebenarnya ketakutan ya guys. Dan berpikir kita harus cepat pergi dari sini. Namun Zhang Yi berkata dan sedikit mengejeknya. Oh jadi itu saja. Di mana sikap arogan kalian yang tadi itu? Apa yang disebut ahli bela diri adalah sampah yang menggertak yang lemah dan lari dari yang kuat. Feng berkata, aku masih memiliki urusan mendesak untuk dihadiri. Jadi aku akan pergi sekarang. Xin Liang berkata, kebetulan sekali. Aku juga punya masalah yang mendesak untuk ditangani. Jadi selamat tinggal. Zhang Yi terlihat kesal, dan menarik kaki dari Xin Liang. Kau telah menyinggung sekte kami dan kau masih ingin pergi. Tapi sepertinya kakinya terlepas. Xin Liang berkata, Zhang Yi, apa yang kamu lakukan? Dia terlihat begitu menggoda ya guys. Kalian jangan sampai tergoda. Dan Zhang Yi pun wajahnya ikut memerah. Xin Liang akhirnya pergi dan berkata, lain kali jika bertemu lagi, aku tidak akan sopan lagi. Aku akan memerasmu sampai kering. Zhang Yi berkata, berhati-hatilah lain kali wanita tua. Ingat untuk membeli sepasang stocking yang kuat, dan notifikasi sistem muncul, memicu tugas akhir. Dapatkan pakaian intim senior Xin Liang. Hadiahnya yaitu buah dawi 1, mengandung kekuatan surgawi. Hukuman kegagalan yaitu meningkatkan nilai kesialan. Kamu akan dipenuhi dengan kesialan. Batas waktunya 3 hari. Zhang Yi berpikir, sistem sesat apa ini? Apa sutra hitam tidak berbau harum untukmu? Untuk apa kau membutuhkan pakaian intim? Ini murni memintaku untuk mati. Meskipun hal semacam ini adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Dan Yu berkata kepadanya, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Aku terkesan. Zhang Yi berkata, tentu saja. Lagi pula, aku adalah murid yang dilatih oleh master. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan kamu berikan padaku kali ini. Namun dia berkata, pelanggaranmu belum diselesaikan. 1 tahun di penjara atau 5.000 cambukan, pilihlah salah satunya. Dan Zhang Yi pun akhirnya berkata, mari kita lupakan saja master. Dan Yu menjawab, tugas yang paling mendesak adalah menangani sekte-sekte besar. Saat ini, sekte Dao telah menjadi sasaran banyak musuh. Zhang Yi menjawab, aku pikir kita bisa melakukan langkah pertama. Bagaimana kalau besok kita pergi ke sekte bumi iblis wanita tua Xin Liang, dan uji kekuatan murid-murid mereka, dan juga tingkatkan pamor sekte Dao kita? Yu menjawab, ini bagus, karena sekarang kita dapat mengambil tindakan pencegahan untuk menyelesaikan krisis terlebih dahulu. Aku akan mengirim beberapa ketua untuk melindungimu secara diam-diam, dan juga mengirim murid yang cantik untuk menemanimu. Zhang Yi berkata, berpergian dengan murid yang cantik, itu pasti adik. Perempuan junior yang manis dan seksi, tidak masalah, tapi siapa wanita cantiknya? Yu menjawab, itu adalah murid kesayangan kakek tua Zhang Luoyan. Dia pun sangat terkejut mendengar hal itu, dan berpikir ini sudah berakhir. Wanita itu, dia benar-benar sepertinya ketakutan ya guys.